Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Siswanto, mahasiswa Cyber Muhammadiyah, Prodi Informatika dengan NIM 202501000036. Kali ini saya ingin mempresentasikan materi dari mata kuliah Etika Profesi sebagai bagian dari tugas sebelum pelaksanaan UAS, tugas akhir sebelum pelaksanaan UAS. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak sama-sama. Etika profesi, konsep dasar profesionalisme, teknologi, dan inovasi. Materi yang akan saya bahas di sini kurang lebih ada 13 materi. Dari awal konsep dasar etika profesi, nanti bertemu dengan apa itu profesi, bertemu lagi dengan teknologi, hak kekayaan intelektual, sampai dengan manajemen risiko dan perencanaan strategis. Konsep dasar etika. Etika menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat. Menurut Profesor Robert Solomon, dikelompokkan menjadi dua definisi. Etika merupakan karakter individu, yaitu orang yang beretika adalah orang yang baik. Etika merupakan hukum sosial yang mengatur, mengendalikan, dan membatasi perilaku manusia. Etika adalah ilmu pengetahuan yang menelaah perbuatan baik dan buruk berdasarkan kodrat manusia. Banyak para ahli mendefinisikan etika, yaitu Dr. Andes Simarongkir. Etika adalah pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Menurut Dr. Andes Sidi Gajalba, etika adalah teori tentang tingkah laku manusia, dipandang dari segi baik dan buruk sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Menurut Dr. Andes Haji Burhan bin Salam, etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Apa tujuan dari etika sebenarnya? Tujuan mempelajari etika mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruk bagi setiap manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Tadi ulasan sedikit tentang pengertian etika dari beberapa ahli. Apa hubungannya etika dengan filsafat dan ilmu pengetahuan? Di sini etika merupakan bagian dari filsafat, yaitu filsafat moral sebagai ilmu yang mempelajari perbuatan baik dan buruk, benar atau salah, berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan dalam kehendaknya. Etika adalah ilmu pengetahuan, sedangkan moral adalah objek dari ilmu pengetahuan. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat. Abdul Qadir memperinci unsur-unsur filsafat sebagai ilmu, yaitu kegiatan intelektual, dalam hal ini adalah pemikiran, mencari makna yang hakiki, segala fakta dan gejala yang terjadi secara nyata dengan cara refleksi, metodis, dan sistematis. Jadi etika adalah ilmu pengetahuan yang menelaah perbuatan baik dan buruk berdasarkan kodrat manusia. Apakah hubungan etika, moral, dan norma kehidupan? Hubungan etika dan moral.
Moral sama dengan etika, yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan seseorang dalam mengatur tingkah laku di komunitasnya. Ada 6 tahap perkembangan moral yang dekat dengan hubungannya dengan etika. Menurut Lawrence Kohlberg, tahap perkembangan moralnya adalah berorientasi pada ganjaran, kekuatan fisik dan material, berorientasi pada hedonistis, yaitu hubungan antar manusia, orientasi konformitis, anakmanis, biasanya yang sifatnya mempertahankan harapan kelompok, orientasi pada otoritas, hukum, dan kewajiban, orientasi pada kontrak sosial, orientasi pada moralitas. Bagaimana bila terjadi pelanggaran etika dan kaitannya dengan hukum? Faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran adalah kebutuhan individu. Ini sebagai faktor utama dari tindakan yang menyebabkan pelanggaran etika. 2. Tidak ada pedoman atau prosedur baku yang membatasi perilaku dan tingkah laku hubungan sesama manusia. Yang ketiga, perilaku dan kebiasaan individu yang negatif. Kebiasaan ini yang perlu diubah perlahan untuk menjadi lebih baik. Yang keempat, lingkungan yang tidak etis yang mempengaruhi orang lain. Zaman sekarang lingkungan sangat mempengaruhi bagaimana etika, moral seseorang bisa ikut terjerat di dalam lingkungan tersebut. Yang terakhir, bila di lingkungan pekerjaan, biasanya perilaku atasan yang tidak etis biasanya mempengaruhi ke bawahan. Bagaimana tindakan terhadap suatu pelanggaran? Biasanya ada 2 sanksi, yaitu sanksi sosial di masyarakat, ataupun kalau sekarang adalah sanksi sosial di dunia maya. Selanjutnya adalah sanksi hukum yang selaras dengan aturan hukum. Penilaian etika seperti apa? Penilaian etika baik dan buruk. Yaitu etika secara deskriptif, secara kritis dan rasional tentang apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini. Jadi dinilai secara rasional manusia ini sebenarnya mengejar apa. Terus yang selanjutnya adalah etika normatif, sifat, sikap, dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Penilaian secara umum dan khusus. Umumnya, penilaian tentang kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis. Khusus yang merupakan prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan yang khusus dibagi menjadi 2, yaitu etika individu terhadap dirinya sendiri, etika sosial sebagai anggota umat manusia. Bagaimana sistem penilaian etika? Sistemnya adalah menitik beratkan pada perbuatan baik atau buruk, susila atau tidak susila. Selanjutnya adalah bagaimana budi pekertinya. Ada 3 tingkatan penilaian perbuatan, yaitu saat masih berupa niat, belum dilakukan. Yang kedua, lahir dari perbuatan nyata, yaitu pekerti yang dilakukan. Yang ketiga adalah akibat atau hasil perbuatan, baik atau buruk. Tadi adalah tentang etika. Sekarang bagaimana dengan etika profesi dan kode etik? Mengapa etika profesi itu penting? Yaitu membekali para profesional dalam menerapkan etika dalam menjalankan pekerjaannya. Profesi tanpa etika akan kehilangan kepercayaan dan respek masyarakat. Profesi yang terhormat dapat jatuh menjadi pekerjaan biasa tanpa etika. Menurut standar ABET
Accreditation Board of Engineering and Technology, setiap mahasiswa, khususnya mahasiswa teknik, harus mengerti karakteristik etika profesi keinsinyuran. Kedua, wajib mengetahui kode etik profesi dan permasalahan di seputar profesi sebelum terjun ke dunia kerja. Apa saja prinsip etika profesi? Yaitu etika kemanfaatan umum. Setiap tindakan yang menghasilkan manfaat terbesar bagi kepentingan umum harus dipilih dan dijadikan motivasi utama. Selanjutnya adalah etika kewajiban. Sistem mengakomodasi hal-hal wajib tanpa harus mempertimbangkan konsekuensi. Jangan berbohong, jangan mencuri, harus jujur. Selanjutnya adalah etika kebenaran. Setiap individu memiliki hak dasar yang harus dihormati dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Lanjut, etika keunggulan dan sadar lingkungan. Memiliki sifat unggul atau baik, bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup. Apa fungsi kode etik? Fungsi utama dari kode etik adalah sebagai rujukan tentang etika profesi yang harus ditaati oleh semua anggota profesi. Menekankan arahan menuju kebaikan, kejujuran, respek terhadap hak orang lain, menghindari perbuatan yang tidak baik, tercela dan menyimpang dari aturan berlaku. Jadi kode etik bukan sekedar aturan tertulis, melainkan cerminan integritas dan nilai-nilai luhur suatu profesi. Tanpa kode etik, profesi kehilangan standar mutu dan kepercayaan publik yang menjadi dasar fondasi utamanya. Tadi kita sudah dengar ada istilah-istilah profesi. Kita akan bahas tentang apa itu profesi dan apa itu profesionalisme. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup. Di mana dalam profesi itu mengandalkan suatu keahlian khusus, dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup dan dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi dalam. Bagaimana dengan profesional? Profesional berhubungan dengan orangnya. Orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya. Bisa meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan dan kegiatan tersebut, hidup dari pekerjaan tersebut, dan bangga akan pekerjaannya. Ciri-ciri profesi adanya pengetahuan khusus yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Memiliki kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. Setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatan tadi pada kode etik profesi. Mengabdi pada kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Membutuhkan izin khusus untuk menjalankan profesi tertentu. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari organisasi profesi. Syarat profesi melibatkan kegiatan intelektual, yaitu menggeluti batang tubuh ilmu khusus, memerlukan persiapan profesional yang lama, dan membutuhkan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. Bagaimana dengan profesionalisme kerja? Profesionalisme merupakan suatu tingkah laku dalam menjalankan profesi dengan menggunakan suatu keahlian yang tinggi. Menurut Sugito Reksodiharjo, arti profesional adalah arti yang diberikan kepada kata profesi pada suatu bidang kegiatan yang dijalankan oleh seseorang dan merupakan sumber nafkah bagi dirinya. Ciri profesionalisme. 1. Mengejar kesempurnaan. Selalu mencari peningkatan mutu. 2. Kesungguhan dan ketelitian. Ini biasanya diperoleh melalui pengalaman dan kebiasaan jangka panjang. 3. Ketekunan dan ketabahan. Tidak mudah puas atau putus asa sampai hasil yang diinginkan tercapai dengan baik. 4.
integritas tinggi, dan kebulatan pikiran. Integritas tidak tergoyahkan oleh godaan. Kebulatan pikiran dan perbuatan menjaga efektivitas kerja. 5 karakteristik kompetensi. Untuk menjadi seorang profesional, dia harus memiliki motivasi, dorongan internal dan berprestasi, sikap, konsep diri, attitude, dan nilai-nilai yang dianut, pengetahuan, pemahaman dalam bidang yang ditekuni, keterampilan, kemampuan teknis yang dapat diaplikasikan. Bagaimana dengan komponen kompetensi profesional? Yaitu spesialis, keahlian di bidang yang spesifik, berupa keterampilan, pengetahuan, dan penggunaan alat. Metodik, kemampuan metodologis dan analisis serta bekerja secara sistematis. Individu, pengembangan diri dan karakter, inisiatif, percaya diri, motivasi, dan kreatif. Terakhir, komponen kompetensi sosial, berinteraksi dan berkomunikasi. Profesi saat ini sangat erat kaitannya dengan perkembangan sains dan teknologi. Apa itu sains? Sains berasal dari kata skiro, bahasa Greek, yang berarti mengetahui dan belajar memahami. Sains merupakan pengetahuan yang sistematis, memiliki aktivitas studi yang mencoba memahami segala bentuk kejadian, gejala, dan fenomena alam. Apa itu teknologi? Teknologi adalah sains terapan yang mengubah alam demi kemaslahatan manusia. Aneka kumpulan pengetahuan, peralatan untuk menguasai alam secara progresif. Jadi, termasuk teknologi adalah technoware, humanware, infoware, dan organware. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Bagaimana tanggung jawab moral dan inovasi teknologi, terutama di khususnya revolusi industri dan dampaknya. Revolusi industri yang berlangsung lebih dari 2 abad telah membawa perubahan besar di banyak bidang. Salah satu perubahan besar adalah ditemukannya mesin uap sebagai sumber energi produksi yang mengubah cara kerja manusia saat itu. Terus bagaimana tanggung jawab profesional dalam teknologi? Teknologi harus digunakan untuk menciptakan kesejahteraan, bukan merusak lingkungan. Inovasi teknologi membuat tanggung jawab moral terhadap masyarakat dan generasi mendatang. Insinyur dan teknolog wajib mempertimbangkan dampak sosial setiap karya jenis yang dihasilkan. Tadi berhubungan dengan tanggung jawab profesional, maka kita harus mengetahui bagaimana membentuk jiwa teknopreneur agar tidak terlepas dari etika. Technopreneurship, apa itu? Bahasa Inggrisnya, secara pengertian dalam bahasa Inggris, technopreneurship is the merging of knowledge in technology with entrepreneurship skills. Ini penggabungan antara teknologi dan entrepreneur. Apa itu technopreneur? Technopreneur adalah wirausaha di bidang teknologi. Sasaran technopreneur adalah merubah pola pikir masyarakat, memberi wawasan tren bisnis ke depan, mengejar ketinggalan ekonomi bangsa. Dalam entrepreneurship tidak mengenal tingkat pendidikan, tapi tergantung pada keberanian mengambil resiko. Ciri-ciri seorang wirausahawan yang sukses: berani dan tegas, berani mengambil risiko dan keputusan, berani tampil beda, dan memulai dari nol. 2. Jeli dan kreatif, jeli melihat peluang dan kesempatan usaha, cerdik, inovatif, ulet, semangat, dan banyak akal. Yang ketiga, berorientasi hasil, fokus pada praktik bisnis dan hasilnya. Aspek administratif bukan prioritas utama. Yang keempat, kemampuan wirausaha,
self-knowledge, imagination, practical knowledge, research skill, foresight, computation, and communication skill. Menurut Dan and Bradstreet, ada 10 kompetensi wirausaha. Dari knowing your business, knowing the basic business management, having the proper attitude, having adequate capital, managing finance efficiently, managing time efficiently, managing people, satisfying customer, knowing how to compete, copying with regulation. Jadi banyak ya kompetensi wirausaha menurut Dan Carlson itu tadi mengetahui usaha apa yang harus dilakukan, menguasai dasar pengelolaan bisnis, memiliki sikap yang benar terhadap usahanya, memiliki modal yang cukup, mengelola keuangan secara efektif dan efisien, mengatur waktu seefisien mungkin, merencanakan mengarahkan motivasi tim, menyediakan produk atau jasa berkualitas, memahami strategi berbisnis, terutama sesuatu, mematuhi pedoman dan regulasi yang berlaku. Dalam teknologi, pasti kita akan terbentur dengan hak kekayaan intelektual. Karena kita dalam teknologi kadang menciptakan suatu karya atau menggunakan karya orang lain. Kita harus tahu rule-nya. Ya. Ini di Indonesia dikenal dengan hak kekayaan intelektual. Ada beberapa makna dalam hak kekayaan intelektual, berarti ada hak di situ. Apa itu hak? Kepemilikan, kepunyaan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu menurut hukum. Sedangkan kekayaan sesuatu yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli maupun dijual. Dan kekayaan intelektual adalah hasil produksi kecerdasan daya pikir, teknologi, pengetahuan, dan lain-lain. Definisi hak adalah hak dan kewenangan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual yang diatur oleh norma hukum yang berlaku, yang mencakup teknologi dan kepemilikan haki bukan terhadap barangnya, melainkan terhadap kemampuan intelektual manusia. Bagaimana dengan sifat haki? Haki mempunyai sifat yaitu jangka waktu tertentu atau terbatas, bersifat eksklusif dan mutlak. Banyak jenis haki, ada hak cipta salah satunya ya, hak cipta atau copyright, paten, merek dagang, desain, industri. Sejarahnya haki bisa kita lihat dari tahun 1470 di Venice, Italia. Ini undang-undang haki pertama muncul untuk melindungi paten Galileo dan Gutenberg untuk mendapatkan hak monopoli atas penemuan mereka. Nah, di Inggris, yang adaptasi hukum paten dari Venice, di Amerika Serikat tahun 1791. Secara internasional, pada Convention yang di tahun 1886 sampai 1883 sampai 1886. Ya. Dan di Indonesia sendiri sejak bergabung dengan WTO tahun 94 melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 yang merujuk pada WIPO dan WTO. WIPO menetapkan 26 April sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual sedunia. Kelompok haki di Indonesia itu ada 7, yaitu hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002, hak paten, merek dagang, trademark, rahasia dagang, trade secret, desain, industri, desain tata letak seafood, varietas tanaman. Copyright. Apa itu copyright? Hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk menggunakan atau memperbanyak ciptaannya. Kita memberi izin untuk itu. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002. Jika terjadi pelanggaran, maka
Pidananya adalah maksimal 5 tahun penjara atau denda maksimal 500 juta. Copyright ini berhubungan dengan pencipta, orang yang menghasilkan karya dalam bentuk yang khas, ya, keahlian, keaslian. Terus berhubungan juga dengan pemegang hak, pencipta sebagai pemiliknya. Orang yang menerima hak tersebut dari si pencipta, misalnya diizinkan. Ya. Terus hak untuk jangka perlindungan ini, jangka waktu perlindungan hak cipta itu kurang lebih sekitar 50 tahun setelah meninggal. Maksimal itu jangka waktunya adalah contoh program komputer 5 tahun sejak pertama diumumkan. 50 tahun, 50 tahun sejak pertama diumumkan. Apa saja ciptaan yang dapat dilindungi, yaitu karya tulis, berupa buku, program komputer, pamflet, dan semua hasil karya tulis. Musik juga bisa menjadi ciptaan yang dapat dilindungi. Seni rupa, baik itu seni lukis, gambar, kaligrafi, patung, batik, dan lain-lain. Dan bidang arsitektur dan peta, dan foto, film, dan terjemahan, dan database. Bagaimana batasan hak cipta? Apa saja yang dapat didaftarkan dan apa saja yang tidak berhak cipta. Tidak dapat didaftarkan yaitu di luar ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ciptaan yang tidak orisinal, tidak diwujudkan dalam bentuknya nyata, hanya berupa ide saja, sudah merupakan milik umum. Ini nggak bisa didaftarkan, sudah menjadi milik umum. Hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan, putusan pengadilan. Bagaimana bisa memberikan hak cipta sehingga tidak melanggar hak cipta tersebut, yaitu pengutipan pendidikan. Ini memberikan izin untuk dikutip untuk pendidikan, penelitian, dan karya ilmiah. Untuk keperluan pembelaan di pengadilan, lambang negara, logo bangsaan, hubungan pemerintah, banyak braille, untuk tunanetra, dan lain-lain. Bagaimana pengalihan dan pengajuan hak cipta? Hak cipta dialihkan melalui pewarisan, hibah, wasiat, dan tertulis atas bapak yang dibenarkan undang-undang. Namun hak cipta tidak dapat disita kecuali diperoleh dengan cara melawan hukum. Cara mengajukan hak cipta yaitu kita melakukan pendaftaran, jadi harus terdaftar terlebih dahulu. Terus kedua, diajukan ke Direktur Hak Cipta. Yang ketiga adalah jika penciptaan lebih dari dua orang harus disertai akta resmi. Nah, dari dalam DRM, Digital Right Management, dan etika dalam sistem informasi, autentifikasi pencipta dari sebuah karya adalah menjamin integritas karya cipta. Penyalinan atau penyebaran tanpa izin tidak diperkenankan. Akses karya cipta diberikan terbatas pada pihak berwenang. Kontrak dan lisensi dapat disimpan secara digital. Karya cipta dapat ditransmisikan dengan aman dan pencipta dapat kepastian pembayaran sepadan. Etika dalam sistem informasi menurut Undang-Undang 1986 itu ada 4, yaitu privasi, hak individu tentang informasi pribadi, akurasi, kebenaran data, ya, properti, kepemilikan produk, dan akses untuk mendukung akses informasi untuk semua pihak. Itu tadi tentang haki. Sekarang bagaimana pekerjaan profesi dan profesional? Pekerjaan, profesi, dan profesional. Menurut Abdul Qadir Muhammad, ada 4 kebutuhan manusia, yaitu ekonomi. Ini sudah pasti. Kebutuhan setiap material, baik harta maupun benda, untuk keselamatan dan kesehatan hidup manusia. Untuk kesehatan dan keselamatan hidup manusia. Dua, kebutuhan psikis, yang non material, ya, atau bisa juga disebut dengan kebutuhan rohani. Kemudian kebutuhan biologis.
Ini untuk keberlangsungan generasi ke generasi. Yang terakhir adalah kebutuhan pekerjaan. Ini yang bersifat praktis untuk mewujudkan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ekonomi tadi salah satunya. Menurut Maslow, ada hierarki kebutuhan manusia, dimulai dari kebutuhan fisiologi, sandang, pangan, papan, tidur. Dari situ akan diperoleh rasa aman, keamanan, kestabilan, keteraturan. Sudah menimbul rasa aman, perlahan akan muncul rasa kasih sayang, cinta, persahabatan, rasa memiliki. Setelah kasih sayang, dia akan meningkat kembali menjadi penghargaan, pengakuan, status, rasa dihargai. Dan level tertingginya adalah aktualisasi diri, mencapai potensi tertinggi dari diri. Profesi yang mengandalkan keahlian khusus, yaitu suatu pekerjaan mengandalkan keterampilan dan keahlian khusus yang tidak didapatkan pada pekerjaan umum. Profesi juga sumber nafkah utama. Melalui apa? Melalui pekerjaan dilakukan yang keterlibatan pribadi yang mendalam dalam melakoninya. Profesi juga menuntut pengembangan untuk memperbarui keterampilan sesuai dengan perkembangan teknologi khususnya. Dan profesi juga menekankan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. Bagaimana sifat seorang profesional? Yaitu menguasai ilmu yang mendalam, khususnya ilmu secara mendalam di bidangnya, nggak setengah-setengah. Terus mengkonversi ilmu menjadi sebuah keterampilan yang dapat dipraktekkan dan diterapkan nyata di lapangan. Ini seorang yang profesional. Yang terakhir adalah sifatnya menjunjung tinggi etika dan integritas. Selain menjunjung tinggi etika, integritas profesi, kode etik merupakan aturan main yang harus ditaati oleh semua anggota profesi. Bagaimana sikap untuk menjadi seorang profesional? Yaitu satu, komitmen yang tinggi, punya dedikasi penuh terhadap pekerjaan. Dua, tanggung jawab, bertanggung jawab penuh atas hasil pekerjaannya. Yang ketiga, berpikir sistematis, mampu menganalisis masalah secara terstruktur dan menemukan solusi yang tepat dan efisien. Yang keempat, penguasaan materi, menguasai materi atau bidang yang digeluti dengan baik dan terus memperbaharui pengetahuan. Yang terakhir adalah menjadi bagian dari masyarakat profesional, tergabung dalam komunitas atau asosiasi profesional yang mendukung perkembangan profesinya. Ada 4 pendekatan perspektif untuk mengukur profesionalisme, yaitu pendekatan filosofis, yaitu berupa lambang profesionalnya. Adakah sertifikat, adakah lisensi, adakah akreditasi. Terus yang kedua, pendekatan perkembangan bertahap. Ini tentang identifikasi, adopsi ilmu pendukung, berkumpulnya individu yang minatnya sama, ada dalam sebuah organisasi formal diakui pemerintah, dan penetapan kode etik profesi. Yang ketiga, pendekatan karakteristik. Ini terkait dengan kode etik sebagai aturan main. Profesi, proses seleksi jabatan, forum pertukaran ide anggota, tindakan disiplin dan sanksi pelanggaran. Yang keempat, pendekatan non-tradisional. Seorang yang dalam bidang ilmu tertentu diharapkan mampu melihat dan menyelesaikan karakteristik unik untuk kebutuhan sebuah profesi. Di era teknologi sekarang, bagaimana cara kita manajemen teknologi? Apa itu teknologi? Ya. Berasal dari kata teknologi, ya, dari bahasa Yunani, tekno, seni atau keahlian, art atau skill, logos, ilmu atau kajian, science atau study. Secara harfiah, teknologi berarti ilmu tentang keahlian. Ada beberapa definisi, yaitu berbagai alat, teknik, prosedur, dan barang ciptakan manusia modern untuk melakukan
kekuatan pikiran dan tubuhnya. Himpunan fleksibel keterampilan, pengetahuan, dan metode untuk mencapai hasil yang diinginkan. Segenap keterampilan manusia dalam menggunakan sumber daya alam untuk mencapai masalah kehidupan. Itu menggunakan teknologi. Sekarang apa hubungannya teknologi, ilmuwan, dan teknolog? Teknologi adalah seluruh pengetahuan, produk, proses, peralatan, metode, dan sistem yang digunakan untuk mendapatkan barang atau jasa. Ilmuwan, orang yang memiliki ilmu pengetahuan tadi, dengan cita-cita selalu meningkatkan dan menyempurnakan ilmu. Dan siapa itu teknolog? Yaitu orang yang berjiwa inovatif, menciptakan produk, jasa, hasil baru yang bernilai tambah demi kesejahteraan umat manusia. Tadi sebelumnya kita mendengar ya bahwa ada beberapa bidang di teknologi, yaitu technoware, humanware, infoware, dan organware. Apa itu technoware? Ini terkait dengan teknologi yang terkandung dalam mesin, peralatan, dan produk. Humanware, human, manusia, berarti teknologi yang terkandung dalam diri manusia sebagai pengetahuannya, sikapnya, perilakunya, keterampilan. Infoware, ini terkait dengan dokumentasi, teknologi yang terkandung dalam dokumentasinya. Dan organware ini biasanya adalah teknologi yang terkandung dalam organisasi atau manajemen di perusahaan misalnya. Kita bisa mengklasifikasikan teknologi, yaitu berdasarkan kematangan ada new teknologi, teknologi baru yang berdampak nyata pada cara perusahaan produksi barang. Itu teknologi. Ada hal yang baru yang memberikan dampak nyata. Terus emerging teknologi, emerging. Di sini belum sepenuhnya dikomersikan teknologinya. Misalnya genetika, cloning, cleverhouse, yang ditujukan nantinya untuk menciptakan sebuah industri baru. Terus ada high teknologi, teknologi canggih, sophisticated, yang biasa dipakai industri dan karakteristik khusus. High teknologi khusus, canggih dan khusus. Itu yang berdasarkan kematangan klasifikasi teknologi. Bagaimana berdasarkan intensitas? Ini ada dibagi 3. Low teknologi. Ini yang membutuhkan sedikit teknologi. Pastinya banyak tenaga kerja manusia. Sistem padat karya. Ada medium teknologi. Industri yang berada di antara high teknologi dan low teknologi. Yang terakhir adalah appropriated teknologi. Penerapan teknologi yang tepat bagi sumber daya dan pemanfaatannya optimal. Apa itu manajemen? Manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian. Berkaitan dengan tingkat kreativitas, kepemimpinan, pengambilan risiko, fokus pada performance kinerja di masa yang akan datang. Manajemen tidak sama dengan kegiatan administrasi. Jadi di manajemen butuh perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian. Bagaimana dengan manajemen teknologi? Manajemen teknologi itu yang menjembatani antara engineering dan science dengan bidang manajemen itu sendiri. Tujuannya apa? Yang ditujukan untuk perencanaan, pengembangan, koordinasi teknologi dalam rangka mencapai sasaran strategis dan operasional suatu organisasi. Jadi intinya manajemen teknologi adalah jembatan antara engineering, science, dan manajemen. Tujuan dari manajemen teknologi adalah pengetahuan konsep dasar. Konsep dasar teknologi dan potensi yang relevan. Pemanfaatan strategik, memanfaatkan teknologi secara strategik dalam organisasi modern. Integritas manajemen, keunggulan, kompetitif. Tingkat kajian manajemen teknologi dibagi 3, yaitu makro. Ini terkait dengan negara, luas.
kualitas hidup suatu negara. Yang kedua adalah meso, sektor, subsektor. Misalnya di sektor industri, subsektor otomotif. Yang terakhir adalah mikro, perusahaan yang kecil. Makro besar negara, sektor industrinya, di dalamnya lagi ada yang lebih kecil lagi, perusahaan. Menciptakan surplus, menciptakan pemfungsian teknologi. Bagaimana mengakuisisi modal teknologi? 4 jalur untuk memperoleh teknologi dari sumber yang paling mandiri, yaitu lisensi, yaitu menerapkan teknologi yang ada untuk mengambil nilai tambah, keterampilan mengerti model, teknik, produksi, organisasi, dan manajemen. Ini lisensi, misalnya menggunakan Windows, misalnya ada lisensinya Windows. Dan Windows itu digunakan untuk apa? Memberikan nilai tambah, memberikan keterampilan, teknik, dan lain-lain. Terus ada lagi integrasi. Nah, integrasikan dengan teknologi yang ada pada komponen yang baru untuk membangun produk baru lagi. Ya, misalnya IoT, integrasikan antara teknologi software dengan hardware. Misalnya terbentuklah smart home seperti itu. Ada lagi invensi, menciptakan teknologi baru, misalnya produk baru yang kemudian dipasarkan. Tadi IoT tadi, masalah suatu produk yang memiliki nilai jual pastinya, itu kemudian bisa dipasarkan. Yang terakhir adalah mengembangkan teknologi sendiri dari riset fundamental, ciri khas dari negara maju. Jadi dia setelah munculnya inovasi, ya invensi, maka langsung dibuat sebuah ciri khas. Ya ini menggunakan melalui jalur riset fundamental. Ini manajemen teknologi, khususnya model-modelnya, elemen model MOIT. Ada 3 elemen saling mempengaruhi, yaitu resources. Ini terkait dengan kategori yang dipertimbangkan dalam bisnis, baik dari dalam maupun dari luar lingkungan organisasi. Infrastruktur, hal penting mendukung utilization dan viability of resources, keberlangsungan pemanfaatan sumber daya. Jadi resources tadi adalah pemanfaatan sumber daya. Ini infrastruktur yang gimana kita bisa melakukan pemanfaatan sumber daya tadi. Yang selanjutnya adalah aktivitas kegiatan dilakukan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Bagaimana susun kegiatan manajemen teknologi, yaitu pemilahan. Ya, kita memilah dulu teknologi apa yang akan digunakan. Selanjutnya mentransfer ilmu, mengadaptasi teknologi tersebut dalam kegiatan. Jadi ini prosesnya adalah belajar kembali dulu, mempelajari terlebih dahulu teknologi. Setelah teknologi itu dipelajari, terdapatlah ilmu, keterampilan, baru dilakukan sebuah implementasi. Bagaimana mengimplementasikan teknologi tersebut dalam kegiatan. Sama halnya pengembangan juga nanti dipilih ya. Apa yang akan dikembangkan, apa yang dipilih, teknologi apa yang digunakan dalam melakukan pengembangan. Pengembangan juga butuh namanya implementasi. Jadi diarahkan untuk memberikan implementasi dan seterusnya. Dampak penerapan manajemen teknologi yaitu start training, quality, productivity, research development, product design, manufacturing engineering, human resource management, marketing and sales, accounting, financial management. Ini dampak penerapan ini banyak sekali ya, nggak hanya 8 ini, banyak sebenarnya. Tapi ini dikelompokkan menjadi 8. Inovasi, teknologi, dan manajemen inovasi. Know-how saja tidak cukup. Dalam konteks manufaktur, teknologi didefinisikan sebagai know-how, informasi yang dibutuhkan produksi barang atau jasa. Namun, know-how saja tidak cukup karena harus dibarengi dengan konsep inovasi.
Bagaimana kita manajemen inovasi? Meningkatkan kejelian melihat peluang inovasinya, mengembangkan budaya aplikasi lebih inovatif, meningkatkan kemampuan mengelola proyek-proyek inovatif, mengembangkan sistem dan struktur yang mendukung atau mendorong tumbuhnya inovasi. Nah, apa perbedaan revolusi dan inovasi? Revolusi, peningkatan signifikan pada produk dan proses di sini adalah adanya penggantian proses, penggantian produk utama. Ya. Terus kemudian dalam revolusi juga menciptakan untuk mengubah industri dan mempunyai ciri khas sama keluar adalah perusahaan. Revolusi relatif jarang terjadi. Contohnya revolusi industri seperti itu. Terus dengan evolusi, nanti judul evolusi dengan evolusi ya, bukan inovasi, maaf saya. Penambahan produk, perbaikan proses, memperbaiki posisi bersaing dalam industri. Ciri khas tenaga perusahaan dan relatif biasa, sering terjadi evolusi, perkembangan, penambahan fitur. Bagaimana faktor yang mempengaruhi inovasi? Faktor eksternal yaitu ekonomi, pasar, industri, dan kebijakan pemerintah. Ini mempengaruhi inovasi. Eksternal, di luar. Bagaimana internal? Itu terkait dengan sumber daya manusianya dan struktur organisasinya. Bagaimana melihat keberhasilan sebuah inovasi? Ada 5 komponen mempengaruhi keberhasilan inovasi sampai tahap komersialisasi, yaitu pembangkitan ide, penjaga teknologi pasar, kewirausahaan, manajer pimpinan proyek, dan sponsor. Ini 5 komponen yang saling mempengaruhi sebenarnya. Sebuah inovasi itu bisa sampai tahap komersialisasi, yaitu mulai dari ide. Pasti muncul biasanya dari ide. Ya. Idenya sudah diterapkan, dibentukkan sebuah teknologi, lalu melakukan riset pasar. Setelah itu, bagaimana membuat usahanya. Awalan, merintis usaha. Setelah merintis usaha, itu ada manajemen usahanya, ada pimpinannya, ya, agar terarah tujuan inovasi tersebut. Setelah itu, untuk pengembangan kita butuh sponsorship. Ya. 3 hal penting yang perlu diingat untuk manajemen teknologi, bahwa teknologi terus berkembang. Ya. Terus MOT adalah jembatan, tadi saya bilang, dia menjembatani sains dan teknik dengan manajemen, sehingga sasaran strategis organisasi tercapai. Dan terakhir adalah inovasi adalah kunci, baik revolusi maupun evolusi, menjaga keberlanjutan keunggulan kompetitif organisasi. Sesuai dengan teknologi, pastinya setiap saat berubah. Bagaimana menggunakan perubahan teknologi? Faktor pengembangan teknologi. Ya, dulu dari awal ciptakannya roda sampai ciptakan pesawat itu butuh waktu kurang lebih 20.000 tahun. Percepatan teknologi kan terjadi di abad 20 dan 21. Ya, dari belum kenalnya komputer hingga sekarang hampir semua device itu bisa smart, tadi ya, semacam IoT. Dalam bidang teknologi komunikasi, dulu masih sifatnya menulis di surat, terus kita mengirim email, faksimial, surat yang berupa fax, ya. Fax, kalau belum fax dulu, telepon ada fax juga, surat yang tidak menulis suara yang dicetak. Terus SMS, lalu sebelum SMS ada pager gitu ya, sama menjawab pesan juga. Terus ke email, dan munculnya internet. Terus komunikasi secara lisan, tatap muka, ya, dulu saling komunikasi dengan tatap muka. Terus karena keterbatasan jarak muncullah telepon. Telepon hanya mengundang suara, kita ingin lihat orangnya gitu ya. Jadi berkembang jadi video call.
Terus gunakan isyarat misalnya. Dulu menggunakan kentongan tong 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 tong. Ya. Misalnya ada suatu musibah, biasanya ada tanda-tandanya gitu ya. Ada sinyalnya. Nah, itu masih sinyal manual biasanya. Sekarang udah pakai sinyal digital. Jadi ada hal misalnya SOS pakai digital. Bagaimana dampaknya terhadap bisnis? Ya pastinya perkembangan teknologi adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi, meningkatkan potensi bisnis. Apalagi sekarang ada namanya digital marketing ya. Terus ada paradigma bisnis baru, cepat respons terhadap konsumen. Kelebihan kekurangan teknologi. Masa lalu lebih lambat. Dalam proses produksi dan komunikasi menggunakan teknologi tenaga manual, hewan, angin, manusia. Kelebihannya ya nggak ada, masih sedikit sekali polusi. Masa kini sekarang prosesnya sangat cepat, efisien, dapat dioperasikan di mana saja, kapan saja. Tapi kelemahannya adalah menimbulkan banyak polusi dan dampak lingkungan. Itu real fakta. Dampak teknologi terhadap bisnis, ya tadi saya bilang, itu meningkatkan efektivitas dan efisiensi, lebih cepat, tepat, hemat biaya. Terus meningkatkan potensi bisnis, ya, pasarnya bisa dari lokal menjadi global ya, dalam waktu yang sangat cepat, tidak terjangkau secara geografis. Paradigma baru dalam bisnis yaitu model bisnis inovasi seperti e-commerce, fintech, atau platform digital lainnya. Dan adanya percepatan respon konsumen. Dan jadi perusahaan dapat merespon kebutuhan pelanggan secara real time dan personal. Dalam produk teknologi, pastinya ada siklus hidup produk life cycle atau PLC. Dimulai dari pengenalan produk tersebut, bagaimana produk itu bertumbuh, bagaimana produk itu berkembang, ya, jadi kedewasaan, dan apabila produk tersebut tidak bisa berinovasi, ya pasti akan ada kemunduran. Itu banyak contoh-contoh lain. Startup yang tiba-tiba dulu muncul, sekarang banyak yang berjatuhan karena memang ya siklusnya seperti itu. Satu saat akan mengalami kemunduran. Ya. Konsep penting dalam pemasaran menggambarkan riwayat produk sejak perkenalan di pasar sampai ditarik lagi kembali dari pasar. Ya banyak contohnya teknologi otomotif itu udah ada dulu karburator sekarang ke injeksi dan seterusnya. Di dalam perkenalan, volume penjualan masih sangat rendah, biaya pemasaran tinggi, ini kendala di awal. Dan seterusnya, ini terus sampai nantinya adalah pas kemunduran strategi bagaimana untuk mengganti atau penggantian produk. Discontinue, seperti itu. Di tahap pengenalan tadi ini lebih jelas lagi. Tahap pengenalan dari life cycle tadi, produk life cycle PLC, yaitu rapid skimming, peluncuran cepat. Ya, strateginya gimana nih? Kalau kita perkenalan, masih harga tinggi plus promosi besar-besaran. Ya, targetnya adalah konsumen yang tidak sensitif harga. Keuntungan menutup biaya pemasaran. Ya harus mengambil risiko ya. Yang perkenalan. Ada juga yang slow scamming, ini sifatnya beda lagi. Ini lambat. Harga tinggi, promosi minimal. Menekan biaya pemasaran cocok untuk pasar kecil dan kompetitor sedikit. Rapid penetration, penetrasi cepat, harga rendah, promosi besar. Penetrasi pasar paling cepat. Ya. Ada slow penetration, penetrasinya lambat, harga rendah, promosi minimal. Dalam pemerintahan produk cepat, ya, biaya promosi lebih rendah. Ini strategi PLC dan tahap perkenalan. Bagaimana pertumbuhan dan kedewasaan tadi ya? Tahap pertumbuhan adalah tingkat kualitas, tambah fitur produk baru, tambah model varian produk, masuk ke segmen dan saluran distribusi yang baru, terus iklannya,
awareness, preferensi kemana, menurunkan harga untuk segmen itu harga dan seterusnya. Nah, untuk tahap kedewasaan yaitu fokus sumber daya produk yang paling menguntungkan apa, modifikasi pasar, memperluas basis konsumen, ya, peningkatan fitur, strategi defensif, memperluas pasar, dan perbaikan mutu asestik produk. Nah, dan tahap penurunan, ya, setiap produk biasanya akan memasuki tahap penurunan. Gimana cara manajemen perlu mengambil keputusannya, yaitu salah satunya investasi ulang, ya, gimana caranya untuk merebut kembali posisi dominan di pasar. Terus juga inovasi produk, ubah produk atau cari penggunaan manfaat baru yang relevan. Ini melakukan riset biasanya. Terus cari pasar baru, ekspansi ke segmen wilayah pasar yang belum dimasuki. Kali satu wilayah ini sudah ada produk yang A gitu ya, yang hampir sama dengan produk yang dimiliki, coba cari di wilayah lain yang belum sempat dimasuki. Terus kurangi investasi, ya, karena di sini investasinya harus selektif ya, karena kan konsumen juga kita nggak tahu dia menguntungkan atau tidak. Terus harvesting strategi, kemudian pengembalian uang tunai secara cepat dari aset yang ada. Yang terakhir adalah tinggalkan bisnis, jual aset perusahaan dan keluar dari pasar yang sudah tidak menguntungkan. Terakhir adalah manajemen risiko dan perencanaan strategis. Manajemen risiko menurut beberapa pakar, menurut Smith tahun 1990, proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari sebuah risiko yang mengancam aset dan penghasilan perusahaan. Ini harus dimanajemen. Yang kedua, menurut Clark and Sears tahun 1994, pendekatan komprehensif untuk menangani sebuah kejadian yang menimbulkan kerugian pada organisasi. Yang ketiga, menurut William, aplikasi manajemen umum mengidentifikasi, mengukur, menangani sebab akibat ketidakpastian pada organisasi. Dan terakhir, tujuan dari manajemen risiko adalah meminimalisasi kerugian dan meningkatkan kesempatan peluang dengan cara mengolah risiko yang terstruktur. Bagaimana proses dan implementasi manajemen risiko? Yaitu pertama, penentuan konteks. Apa yang akan dikelola risikonya? Kedua, identifikasi risiko. Kenali, tulis, catat semua potensi risiko yang mungkin akan terjadi. Yang ketiga, analisa risikonya. Analisa kemungkinan dari dampak setiap risiko yang ditemukan. Yang keempat, evaluasi risiko. Meningkatkan tingkat risiko, prioritas penanganan berdasarkan hasil analisis tadi. Sudah ketemu, baru kita lakukan pengendalian risiko, menerapkan tindakan mengurangi dan menghilangkan risiko. Apakah sudah selesai? Belum. Ya, kita harus melakukan pemantauan, telaah ulang untuk mereview secara berkala. Akankah ada risiko lain yang muncul? Yang terakhir adalah melakukan koordinasi dan komunikasi, pastikan semua pihak terinformasi dan berkoordinasi dengan baik. Bagaimana implementasi dan kebijakan manajemen risiko? Implementasinya adalah untuk manajemen risiko dapat diterapkan di setiap level organisasi, baik di level strategis maupun operasional. Diterapkan juga pada proyek-proyek spesifik, membantu proses pengambilan keputusan dan pengelolaan area dengan risiko khusus. Kebijakannya gimana? Nah, kebijakannya harus relevan dengan konteks strategi dan tujuan organisasi, sesuai dengan core, ya, base core-nya organisasi. Dimengerti semua anggota organisasi, dapat mengimplementasikan setiap tingkatan, dan didukung oleh manajemen puncak. Perencanaan dan pengolahan hasil. Di sini komitmen manajemen organisasi memastikan sistem manajemen risiko telah dilaksanakan sesuai standar dan hasilnya dilaporkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Tanggung jawab dan dokumentasi, mana manajemen risiko harus terdokumentasikan. Untuk apa?
untuk tadi untuk pencegahan atau pengurangan efek dari risiko. Mencatat faktor-faktor hubungan kegiatan risiko apa saja yang menjadi pemicunya nanti. Memeriksa validitas implementasi solusi yang ada. Pengendalian agar faktor risiko tetap pada batas yang dapat diterima. Rekomendasi solusi, komunikasi dan konsultasi secara internal dan eksternal. Nah, dalam implementasi kebijakan manajemen risiko ada semacam 7 elemen utama, yaitu penetapan tujuan, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, pengendalian risiko, monitoring dan review, komunikasi konsultasi tadi ya sudah dijelaskan. Ada hubungannya dengan SDLC, System Development Life Cycle? Ada. Ya, setiap perencanaan sistem pasti ada SDLC, yaitu mulai investigasi, pembangunan, implementasi, operasi atau perawatan, maintenance, dan penyelesaian. Setiap tahap memiliki resiko yang berbeda. Bagaimana metodologi penilaian risiko? Langkah pertama, tentukan karakteristik sistem. Identifikasi ancaman, identifikasi kelemahan sistem, analisis pengawasan, tentukan kemudian pemecahan masalah, analisis pengaruh lingkungan terhadap sistem, tentukan risiko, rekomendasikan penilaian risiko, dan dokumentasikan hasil keputusan. Itu cara metodologi. Bagaimana prinsip pengelolaannya? Ya, kita harus menciptakan nilai tambah bagi organisasi. Prinsip itu. Terus kedua, jadi bagian integral dari proses organisasi. Ya, pengelolaan risiko harus menjadi bagian integral dari proses organisasi. Bagian dari pengambilan keputusan, aspek menangani ketidakpastian, sistematis terstruktur dan tepat waktu. Berdasarkan informasi terbaik yang tersedia, dibuat sebuah keputusan spesifik organisasi, dan seterusnya. Ya. Hingga bisa memfasilitasi perbaikan kelanjutan organisasi. Jadi kesimpulannya, dalam etika profesi bukan hanya sekedar aturan, melainkan fondasi integritas yang membangun kepercayaan. Etika adalah ilmu mempelajari perilaku baik dan buruk manusia berdasarkan akal dan nilai moral. Profesionalisme menuntut penguasaan ilmu, integritas tinggi, dan pengabdian kepada masyarakat. Kode etik profesi menjadi panduan dan standar mutu bagi setiap profesional. Teknologi berkembang pesat sehingga tanggung jawab moral insinyur teknolog semakin besar. Manajemen risiko dan inovasi merupakan kunci keberhasilan dalam era persaingan global. Terima kasih. Demikian presentasi etika profesi. Ada hadis yang ingin saya sampaikan. Penjual dan pembeli mempunyai hak untuk menentukan pilihan selama belum saling berpisah. Jika keduanya berlaku jujur dan menjelaskan keadaan barang, maka transaksi mereka akan diberkati. Namun jika keduanya menyembunyikan dan berdusta, maka dia akan dihapuskan keberkahan transaksinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebelum tutup ada pantun, jalan-jalan di tengah kota, bersih dan rapi penuh kemudahan. Bekerjalah dengan etika agar hasilnya membawa kemajuan. Demikian saya siswa. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.